Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Stani pada seri mata kuliah kalkulus. Di video kali ini, kita akan belajar tentang fungsi dan grafiknya. Yang pertama yaitu kita belajar apa sih itu fungsi. Jadi teman-teman, sebuah fungsi f itu merupakan suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X ke dalam satu himpunan yang biasa kita sebut dengan domain atau himpunan asal ya teman-teman, dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang biasa kita sebut dengan hasil atau rank gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bentuk umum fungsi. Fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini jika bentuk koordinat kartesius, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika relasi fungsi X, jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A itu sebagai koefisien variabel X kuadrat dengan A tidak sama dengan 0, dan B untuk menyatakan koefisien X dari fungsi kuadrat, sedangkan C untuk menyatakan konstanta fungsi kuadrat. C itu untuk menyatakan konstanta fungsi kuadrat tersebut, gitu ya teman-teman. Sekarang kita belajar notasi fungsi. Nah, notasi fungsi ini teman-teman digunakan untuk memberi nama fungsi. Nah, tandanya notasi fungsi ini yaitu fungsi f atau fungsi g gitu ya teman-teman. Jadi, sebagai contoh, fungsi x sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 4. Fungsi a sama dengan, ini kita misalkan X-nya 2 ya teman-teman. Jadi fungsi A sama dengan A pangkat 3 dikurang 4. Nah, kita masukkan ke notasinya. F fungsi A ditambah H sama dengan A tambah H pangkat 3 dikurang 4. Itu langsung saja kita substitusikan. A pangkat 3 ditambah A dikali 3, kita substitusikan ya teman-teman. A dikali 3, A pangkat 3 ditambah 3 dikali A ditambah H, 3A pangkat 2 H ya teman-teman, ditambah 3 dikali A, 3A dikali H pangkat 2, 3AH pangkat 2 ditambah H dikali 3, H3 dikurang 4. Ini kita pakai Fibonacci teman-teman. Pakai rumus Fibonacci. Aturan Fibonacci telah kita pelajari minggu lalu ya teman-teman. Jadi ini tinggal mengulang-mengulang saja. Selanjutnya yaitu daerah asal dan daerah hasil atau yang kita sebut dengan domain dan rank ya teman-teman. Nah, daerah asal dan daerah hasil ini digunakan untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap. Tetapi jika ada fungsi tetapi daerah asal atau domainnya tidak disebutkan, kita bisa menganggap daerah asal himpunan itu himpunan bilangan real terbesar sehingga disebut daerah asal alami. Nah, jadi ada daerah asal dan daerah hasil, juga ada daerah asal alami ya teman-teman. Ada domain, kodomain, daerah asal alami, atau yang kita sebut dengan natural dominan ya, daerah asal alami itu. Gambar di sini merupakan contoh fungsi ya teman-teman. Di sini di mana A itu merupakan lambang dari domain atau daerah asal. Dengan B itu kodomain, daerah lawan. Dan yang ini teman-teman, yang ada di panah-panah ini namanya rank atau hasilnya. Jadi ini disebut fungsi A ke B dengan hasilnya berapa gitu ya. Misal A-nya itu dari atas ke bawah 1, 2, 3, B-nya ABC. Domain A 1 pasangannya domain 1 pasangannya A gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak gitulah. Intinya
Domain itu daerah asal, biasanya di kiri. Kodomain itu daerah lawan, biasanya di kanan. Rank itu hasil dari domain A itu tersebut, atau pasangannya domain A gitu ya teman-teman. Sekarang kita melajari grafik fungsi. Nah, jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi itu merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan nih fungsi itu dengan cara apa? Dengan cara menggambar grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Mungkin di video saya sebelumnya sudah ini ya teman-teman, sudah saya jelaskan. Menggambar grafik fungsi itu lebih mudah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra teman-teman. Nah, dari contoh grafik fungsi ini, kalian bisa lihat video saya tentang cara menggunakan GeoGebra, teman-teman. Nah, gambar-gambar ini merupakan gambar grafik fungsi, teman-teman. Cara membuatnya itu menggunakan aplikasi GeoGebra, teman-teman. Atau kalau teman-teman ingin ditulis tangan juga bisa, tapi biasanya garisnya itu nggak sebagus di GeoGebra, di aplikasi GeoGebra. Selanjutnya yaitu fungsi ganjil genap. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa fungsi genap itu dirumuskan sebagai jika f minus x sama dengan fungsi x untuk semua x, maka grafiknya simetris terhadap sumbu min y. Sedangkan jika di fungsi ganjil, jika fungsi min x sama dengan min fx untuk semua, maka grafik simetrinya pada titik asalnya, teman-teman. Selain ada fungsi ganjil genap, ternyata juga ada dua fungsi khusus, teman-teman, yaitu fungsi nilai mutlak yang tandanya ada di layar itu ya, teman-teman, dan fungsi bilangan bulat terbesar atau PBB. Nah, pada pembahasan dua fungsi khusus ini, di video selanjutnya ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai selesai.